Hai sahabat muda, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di YouTube channel Inti Muda Indonesia di sesi I Am Formation. Apa kabar nih? Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat aja ya. Oke, sebelum aku memulai sesi ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Inti Muda Indonesia dan jangan lupa loncengin belnya dan untuk komen karena pada dasarnya subscribe itu gratis. Jadi Inti Muda itu semangat banget nih buat bikin konten di minggu-minggu berikutnya. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang perjalanan transpuan yang dia tuh bisa survive banget sampai detik hari ini. Gak usah lama-lama lagi ya, kita juga undang langsung bintang tamu kita, Kak Alexa. Hai, apa kabar? Apa kabar, Kak? Baik. Amin, aku juga baik. Sebelumnya, Kak bisa kenalin dulu nih ke YouTube channelnya Inti Muda. Sebenarnya Kakak nih kegiatannya apa? Terus udah gitu, sebenarnya keseharian Kakak tuh ngapain aja sih di organisasi gitu? Untuk saat ini sih, kalau saat ini sih aku kebetulan dipercayakan untuk menjadi program director Transvoice, salah satu organisasi berbasis teman-teman trans perempuan muda di Bogor. Oke. Tapi aku juga membantu beberapa organisasi-organisasi menjadi board atau dewan penasihat, salah satunya Inti Muda. Yeay, jadi Kak Alexa ini adalah salah satu boardnya Inti Muda Indonesia loh. Jadi konten ini kita adalah tentang perjalanan transpuan nih Kak yang bisa survive termasuk Kakak gitu kan. Jadi nanti aku akan ada beberapa pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan ini kalau misalnya memang Kakak ada pertanyaan yang sekiranya Kakak nggak mau menjawab itu nggak apa-apa ya Kak ya. Jadi tidak ada paksaan. Siap belum nih Kak? Aku tanya. Duh, siap nggak ya? Siap nggak ya? Kayaknya harus siap ya. Pertanyaannya serem nggak? Oh enggak sih? dong. Ini pertanyaannya pokoknya buat teman-teman untuk mengedukasi teman-teman komunitas transpuan. Oke. Udah siap Kak? Oke. Oke Kak, gue langsung mau nanya aja nih. Kira-kira Kakak kapan sih menyadari kalau misalnya dirimu itu berbeda gitu? Kalau untuk ngerasa diri berbeda itu kayaknya sejak kecil ya. Gue juga nggak ingat itu usia berapa. Tapi pada saat gue udah bisa berpikir, gue ngerasa kayaknya gue berbeda dari anak laki-laki pada umumnya seperti itu. Nah terus yang gue ingat banget nih pada saat waktu usia-usia taman kanak-kanak atau TK, di situ gue tuh udah kayak memiliki perasaan ketertarikan emosional kepada teman gue sendiri, dan gue ingat banget sampai sekarang tuh mukanya kayak apa, tapi gue udah nggak tahu deh orangnya udah kemana tahu. Tapi itu pas waktu masa kecil kan? Iya, pas itu ada nggak sih ejekan-ejekan dari teman-teman gitu? Biasanya kan banyak banget tuh ya suka pada ngata-ngatain gitu. Biasa lah ya, kalau misalnya seorang laki-laki terus feminin, itu kan pasti sering banget kan dibully, dikatain encong, banci, apalagi itu istilah-istilah yang biasa diberikan kan kepada kita. Tapi karena waktu itu memang usia gue adalah masih usia anak-anak, which is yang ada di pikiran gue kan cuma happy, pengen bermain, jadi udah nggak mikirin lagi deh apa kata orang kayak gitu kan. Parah nggak ada orang yang ngata-ngatain kayak gitu? Nah, ketika gue udah mulai proses pubertas, itu kan emosional gue kan, gue udah bisa membedakan udah bisa membedakan kira-kira orang ini tuh baik nggak sih ke gue, kira-kira perlakuan kayak gitu tuh pantas nggak sih diberikan kepada gue. Betul. Nah, pada saat itu ketika gue dicemooh, gue dikata-katain kayak gitu, ya otomatis gue akan memberikan sebuah perlawanan kayak gitu, langsung memberikan teguran, benar-benar pergolakan batin yang sangat tinggi gitu, dimana gue ngerasa kayak gue berdosa, gue bersalah, gue ngerasa bukan manusia, gue ngerasa sia-sia hidup, karena gue ngerasa kayak kok gue tumbuh dan besar tidak seperti anak laki-laki lainnya gitu kan. Kira-kira nih memutuskan untuk menjadi jadi seorang transpuan itu kira-kira dalam usia berapa dan akhirnya memutuskan oke, gue adalah seorang transpuan? Akhirnya ketika setelah tamat SMA, gue kan akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta untuk menempuh pendidikan. Nah pada saat itu, tapi pendidikannya akhirnya nggak selesai karena memang karena proses pencarian jati diri juga, terus kena masalah ekonomi, karena memang keluarga juga lagi ada masalah saat itu, akhirnya membuat gue untuk berkenalan dengan teman-teman komunitas perempuan, trans perempuan, dan di situ gue ketemu dengan teman-teman trans perempuan yang notabene profesinya sebagai pengamen, yaitu di daerah Pangkalan Bemo Duri. Oh ya, jadi pada saat kakak ketemu teman-teman di Jakarta kan, ketemu dengan teman transpuan gitu kan, terus pada saat ketemu gitu apa yang lo lakuin? Jadi pada saat itu kan gue ngerasa senang banget gitu kan, akhirnya gue bisa bertemu dengan teman trans perempuan, tapi gue juga masih galau gitu. Ini tuh sebenarnya diri gue bukan sih. Nah terus awal-awal akhirnya gue nyoba dandang, terus
berani mengekspresikan diri, terus ikut teman-teman ngamen, gue kayaknya ngerasa bahwa wow ini tuh dunia gue gitu kan. Gue ngerasa nyaman, gue ngerasa semua beban yang ada dalam hati gue tuh hilang. Dan ya gue menikmatin banget gitu untuk menjadi pribadi yang baru ini. Tapi pada saat itu kayaknya gue juga masih dalam proses yang galau. Karena kan masih ngerasa bahwa itu sebenarnya gue bukan sih. Kebetulan pada tahun 2011 waktu itu kan dari salah satu organisasi berbasis transpuan di Jakarta itu kan mengadakan program Transschool. Dan akhirnya aku ikutan deh itu Transschool karena waktu itu kalau nggak salah disebut silakan ikutin pemilihan Miss Transschool 2011 kayak gitu sih. Ini juga kita ngomongin masalah tentang Transschool ya. Kita juga belum tahu juga ya kan sebenarnya Transschool itu apa sih Kak? Jadi sebenarnya Transschool itu hampir mirip dengan beauty contest atau pemilihan ratu kecantikan atau miss-missan. Tapi ini tuh agak sedikit berbeda gitu ya, karena menurut gue karena di Transschool itu sebelum proses pemilihan Miss-nya itu ada serangkaian kelas reguler yang harus teman-teman ikutin. Jadi teman-teman di situ tuh mendapatkan materi mengenai hukum dan HAM, seksualitas, HIV dan AIDS, penerimaan diri. Nah setelah itu setelah kelas reguler, akhirnya teman-teman ngikutin proses karantina. Jadi pas di karantina itu sekitar 3 hari gitu. Nah di situ tuh ada proses kayak review materi, jadi kayak deep interview gitu lah. Jadi kayak teman-teman tuh sebenarnya selama ini materi yang udah teman-teman dapat tuh dipahami atau enggak sih. Akhirnya setelah karantina dilaksanakannya inaugurasi malam final Miss Transschool. Nah di situ proses pemilihan miss-missannya itu, dan kebetulan pada tahun itu emang dipercayain sebagai Miss Transschool 2011. Wow, kasih tepuk tangan, boy. Ternyata Kak Alexa ini adalah Miss Transschool tahun 2011. Udah tua ya, Wak ya. Dirimu masih ingat nggak sih pada saat ke Jakarta tuh usia berapa gitu? Pada saat hijrah ke Jakarta itu kalau nggak salah usia berapa ya? 16-17 tahun deh. Gimana sih waktu itu dirimu tuh pas coming out sama keluarga, atau mungkin dirimu coming out ke publik dulu atau gimana? Cara coming out? Mungkin kayak proses yang gua alami itu mungkin dialami oleh sebagian besar teman-teman trans perempuan. Nah kan sebagian besar itu rata-rata teman-teman tuh berani untuk coming out, berani untuk mengekspresikan dirinya itu di publik terlebih dahulu. Dan kemudian akhirnya memberanikan diri, bahkan ada juga yang tidak memberanikan diri sampai sekarang untuk coming out ke keluarga. Nah kalau untuk diri gua sendiri sih mungkin karena sudah teredukasi, sudah terkapasitasi akhirnya, dan sudah mandiri secara finansial, itu akhirnya bisa membuat gue untuk memberanikan diri untuk coming out ke keluarga. Kamu tapi sekarang ini udah menerima dengan keadaan dirimu transpuan? Kalau dibilang menerima, itu kan kalimat menerima itu kan masih apa ya, absurd. Karena kalau penerimaan secara utuhnya kan juga gue nggak bisa tahu banget gitu kan isi hati dari semua keluarga kan. Betul. Tapi kalau keluarga udah tahu. Tapi kan ada beberapa fase di mana yang mereka menerima apa adanya dan segala macam, tapi masih ada sedikit selinting-selintingan yang kayak mau sampai kapan sih kayak gini. Jadi gue mau nanya lagi nih Kak, terus kalau misalnya gimana dirimu memperjuangkan kehidupan sebagai transpuan dan teman-teman komunitas transpuan di Indonesia? Jadi sebenarnya kayak kita sih melihat latar belakang dari teman-teman kan. Jadi kayak teman-teman trans perempuan itu kan latar belakangnya pendidikannya rendah, terus kalau untuk pekerjaannya sendiri mereka hanya sekedar kayak ya kalau nggak pengamen jalanan, di salon ataupun pekerja seks. Nah situasi seperti ini kan otomatis pasti banyak banget situasi-situasi di mana teman-teman itu pasti mendapatkan banyak sekali kekerasan di jalan, stigma dan diskriminasi. Nah, yang kita berikan ke edukasi ke teman-teman adalah bagaimana dia bisa survive sama hidupnya, bisa tahu apa hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia. Dan ketika dia dilecehkan, ketika dia mendapatkan tindakan kekerasan, langkah apa saja nih yang harus dia lakukan untuk bisa membela dirinya atau mengadvokasikan terhadap kasus yang dia alami. Kayak gitu sih. Teman-teman transpuan juga sebenarnya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang positif juga ya kayak pada dasarnya ya. Jadi tidak semua pandangan yang di masyarakat tuh banyak banget negatifnya tentang teman-teman transpuan. Padahal teman-teman transpuan tuh masih bisa banget bekerja sebagai di teman-teman di LSM, kerja di salon, terus bikin usaha makan, restoran makan. Tapi selain itu kita juga mencoba untuk mengadvokasikan hak-hak teman-teman di beberapa isu kayak di program HIV, gimana bisa lebih sensitif sama teman-teman trans perempuan, terus di isu kekerasan, isu human rights,
gimana caranya ketika teman-teman mendapatkan tindakan kekerasan, ketika teman-teman dibully, dan ada beberapa kasus-kasus yang dialami sama teman-teman, itu kita coba untuk dampingin kasus yang mereka alami kayak gitu. Kalau untuk tantangan terberat nih, kira-kira tantangan terberat untuk teman-teman transpuan tuh? Setiap langkah teman-teman trans perempuan itu pasti tantangan. Ketika lo bangun pagi, terus lo mau udah ke publik nih, itu udah banyak banget, lo harus siap diri untuk bisa berdamai dengan situasi di sekitar. Yes. Dimana ketika lo keluar, lo akan dibully, lo akan dicemooh, lo akan direndahkan. Nah, lo udah harus bisa siap dengan situasi itu, dan lo harus bisa melakukan sesuatu ketika lo mendapatkan tindakan-tindakan diremehkan dan juga dilecehkan seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya tantangan terbesar, selain juga kayak hukum di negara kita yang sebenarnya sangat tidak sensitif terhadap teman-teman trans perempuan. Selain juga belum lagi isu-isu organisasi radikal, belum lagi kan tahu sendiri kan saat ini kayak isunya teman-teman ini kayak di blow up gitu kan sama media. Terus ada beberapa organisasi radikal yang memanfaatkan situasi seperti itu, dan itu ya menurutku itu adalah beberapa tantangan-tantangan yang teman-teman alami, yang benar-benar paling sering kita alami. Bagaimana kita bisa siap batin ketika kita berada di publik dan kita dicemooh. Pernah nggak dapet ejekan sama masyarakat di sekitar tempat Timu tinggal? Kalau misalnya memang iya, itu contohnya celotehannya yang seperti apa gitu? Biasanya kayak gitu tuh kayaknya lebih ke kayak lagi apes aja sih, kayak nggak setiap hari juga gitu. Mungkin kalau untuk diriku, aku nggak mengalami itu tiap hari. Jadi kadang kalau lagi apes tuh ketemu dengan orang-orang yang memang memberikan aura-aura negatif ke kita gitu, kayak dilihatin dari atas kaki sampai dari ujung kaki ke ujung rambut, terus bisik-bisik tetangga, bahkan ada yang sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang untuk merendahkan kita. Nah biasanya sih kalau untuk diri gue juga untuk menyikapinya, gue juga tergantung mood. Pas mood gue lagi enak ya gue abaikan aja gitu. Bully terberat apa nih yang sampai detik ini tuh lo alamin dan itu tuh membuat lo tuh, atau mungkin ada rasa trauma yang yang merusak mental lo tuh, agak jadi nggak confident, nggak percaya diri gitu? Sebenarnya sih kan tadi aku udah bilang kan, itu tergantung mood. Ketika mood gue lagi enak ya gue akan mengabaikan kayak gitu, karena menurut gue kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk paham siapa diri kita. Kita juga nggak bisa memaksakan orang lain untuk suka sama diri kita, karena kan nilai setiap orang kan berbeda. Apa sih masyarakat di luar sana tuh ketika ngelihat transpuan itu pasti langsung itu ada bencong kayak gitu. Padahal menurut gue itu kan sesuatu yang sangat biasa gitu. Ketika laki-laki lagi jalan, kita kan nggak itu ada laki-laki. Itu biasa aja gitu. Terus ketika ada perempuan, ada perempuan tuh gini seperti itu, dan itu akhirnya menurut gue sangat gak nyaman dengan perlakuan seperti itu. Nah, untuk sekarang ini gue pengen beralih topik masalah tentang percintaan dirimu nih. Gimana sih perjalanan cintanya? Kita tanya langsung. Gini nih Kak, percintaan. Kira-kira dirimu sekarang punya pasangan nggak? Aduh, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Untuk saat ini sih sebenarnya ada lah ya pasanganku. Itu kayaknya mungkin saat ini berjalan udah hampir 3 tahun lebih sih. Oh udah my god. Mau menuju ke 3 tahun. 3 tahun, oh my god. Tinggal bareng atau enggak itu? Kadang-kadang nginep, kadang-kadang pulang ke rumahnya, kayak gitu sih. Kan kita kan ngomongin masalah pasangan kakak nih kan. Pada saat jalan keluar, misalnya contoh ke mall, nonton bioskop gitu kan, ada nggak sih pandangan-pandangan masyarakat yang kok pasangannya itu banget ya, kayak perempuan beda gitu? Ada nggak celotehan-celotehan omongan kayak gitu? Nah pasti ada aja lah ya, yang kayak ngeliatin kita, terus kayak bisik-bisik kayak gitu. Tapi ketika gue lagi jalan sama partner gue, di situ gue ngerasa ada support system. Jadi kayak gue nggak sendiri. Jadi ketika ada bentuk-bentuk cemoohan, terus lirikan-lirikan manja kayak gitu, ya udah biasanya kita abaikan aja sih hal-hal seperti itu. Tapi menurutku itu nggak semua sih. Sebagian besar orang juga akhirnya ya udah cuek-cuek gitu aja sih. Ini kan menurutmu, tapi menurut pasanganmu dia rasa yang kita diomongin ya kayak gitu-gitu nggak? Cuma yaudahlah cuek aja omongan orang tuh, kita juga nggak minta makan sama mereka gitu. Nah justru kayaknya yang kayak gitu biasanya diriku sih. Justru malah dirimu pasanganmu enggak? Iya. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu, gue ngerasa ini orang apaan sih ngeliatinnya kayak gitu banget. Udah nggak usah ditanggapin, biarin aja. Kan nggak semua orang pemikiran sama gitu sih yang dia ngomong. Tapi pasanganmu malah mengerti, justru malah dirimu yang terlalu emosi, yang nggak bilang, iya bener orang pada ngeliatin gitu kan.
terharu loh gue loh, ya ampun, gue aja jomblo kayak gitu-gitu banget deh. Masa sih jomblo? Iya loh. Gimana caramu biar pasanganmu tuh menerima apa adanya, bukan karena ada apanya? Definisi terima apa adanya itu kan setiap orang memiliki definisi yang berbeda ya. Betul. Dan maknanya berbeda-beda, karena menurutku setiap orang tuh pasti punya nilai dan standar masing-masing. Gue ngerasa kalau gue diterima apa adanya itu ya ketika gue bangun tidur, rambut gue kayak singa, terus mulut gue bawang goreng, kayak gitu dia nggak ilfeel dan dia nggak jijik sama gue, ya menurut gue dia menerima diri gue apa adanya seperti itu. Orang yang awal-awal itu kan makeup dulu, dandan dulu, harus lihat cantik gitu kan. Gimana caranya dia tuh harus bisa melihat gue tuh benar-benar cetar membahana. Iya, benar banget. Pasanganmu nyaman sama dirimu apa sih sebenarnya yang kenapa ya dia bisa nyaman sama gue ya gitu? Mungkin ini sih sebenarnya konsepnya itu lebih kepada kayak aku sih berprinsip ketika gimana caranya untuk pasangan lu bisa menerima diri lu apa adanya, yang harus lu lakukan adalah ya lu nggak usah menjadi pribadi yang fake. Dalam hubungan relationship nih, kamu kan sama pasanganmu kan tadi bilang udah hampir 3 tahun kan. Karena yang kulihat di pemberitaan di TV-TV itu banyak yang bilang banyak banget kekerasan terhadap hubungan teman-teman transpuan. Pernah nggak dirimu tuh ngalamin pada saat kekerasan di sama pasanganmu sendiri gitu? Oke. Kalau sama pasangan sendiri sih kekerasan itu kan macam-macam ya. Yes, banyak banget. Kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual. Nah kalau untuk yang saat ini yang ku rasakan, gue nggak pernah ngerasain kayak dia mencoba untuk melakukan kekerasan secara fisik, belum pernah ngerasain. Terus kalau untuk mungkin lebih ke kayak hal-hal kecil sih, kayak ngomel-ngomel, marah ketika melakukan kesalahan, terus ketika berbeda pendapat, jadi lebih ke hal-hal kayak gitu sih. Tapi kalau untuk kayak memaksa untuk melakukan hubungan seksual ketika gue lagi nggak nyaman, itu nggak pernah gue alami. Terus kayak mencoba untuk melakukan kekerasan fisik itu juga beruntungnya aku nggak ngalamin itu. Seperti itu. Jadi ya mungkin kayak ribut-ribut kecil aja sih dalam sebuah hubungan. Jadi kayak kesukaan kita beda, nilai kita beda, hal-hal yang kayak gitu aja sih. Tapi ya nggak sampai mendapatkan tindakan kekerasan secara fisik sih. Tengkar-tengkar biasa dan hubungan itu udah biasa lah ya. Kayak bumbu-bumbu lah cinnya. Kita sekalian ngomongin masalah tentang kasus yang kejadian kemarin kan, yang lagi viral banget di TV gitu kan, yang soal tentang teman transpuan yang bernama Mira kan, yang dia tuh dibakar dengan alasan yang dia tuh nyopet gitu. Terus menurutmu tuh gimana tentang tanggapan masyarakat yang tentang membakar transpuan yang semena-mena gitu? Menurutku itu tindakan yang sangat tidak manusiawi ya. Karena menurutku apapun alasannya, walaupun dia menjadi seorang pelaku kriminal, dia tidak sepantasnya untuk mendapatkan tindakan tersebut. Betul. Jadi sebenarnya sih kayak kasus yang dialami sama almarhumah Mira itu kan biasanya berawal dari beberapa ujaran-ujaran kebencian yang biasanya dilontarkan gitu kan, entah itu di media, entah itu di masyarakat, dan akhirnya membuat masyarakat tertentu itu akhirnya mengamini nilai tersebut. Kejadian-kejadian dialami oleh Mira itu nggak cuma dialami oleh Mira, sebelum-sebelum itu banyak banget teman-teman yang pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Dan ya harapanku sih ya kedepannya itu ya cukup Mira lah terakhir gitu loh untuk Indonesia. Gitu ya. Sisa 2 pertanyaan lagi nih Kak, gue mau nanya sama lo nih. Ini beda dari tentang dirimu ya, aku cuma minta pendapatmu aja. Bagaimana sih tanggapan dirimu tentang kerusuhan yang lagi gempar banget di Amerika Serikat? Black Lives Matter, dan juga ada kemarin transpuan berkulit hitam yang menjadi korban. Speechless sih sebenarnya menurutku. Karena menurutku kayak nyawa orang itu bisa hilang begitu aja hanya karena dia berbeda, hanya karena dia berkulit hitam. Tapi kalau untuk aku refleksikan lagi, itu kan kejadian menurutku kayak terjadi di Amerika ya. Udah zaman now gitu kan, sekarang tuh udah tahun berapa sih? Kok kayak isu-isu rasisme itu masih sering terjadi gitu loh. Betul banget. Dan maksud gue kayaknya kemana aja sih lu selama ini gitu, nggak bisa menerima perbedaan gitu loh. Dan menurut gue sih sebenarnya itu kan kejadiannya terjadi di Amerika kan, dan waktu kejadian itu akhirnya banyak banget tuh support yang diberikan dari masyarakat Indonesia. Banyak. Dan menurut gue ya nggak mungkin ya Black Lives Matters betul. Black Lives Matters ya menurutku
itu sesuatu yang harus terus dikampanyekan, karena kan masih banyak sekali orang-orang yang berkulit hitam yang apa ya kayak gue lah, gue juga ngerasa kulit gue kulit hitam gitu kan. Orang-orang kulit hitam yang akhirnya mendapatkan tindakan pembedaan, terus tindakan diskriminatif, dan menurutku itu sangat tidak manusiawi. Harapanku sih kasus seperti ini tidak terjadi lagi, karena atas dasar apapun itu, mau lo kulit putih, mau lo kulit hitam, mau lo orang kaya, semua masyarakat tuh sama aja, sama di mata Tuhan, sama di mata hukum. Menurutku seperti itu. Yang terlupakan adalah masyarakat ini lupa bahwa di depan mata sendiri itu banyak banget teman-teman kita yang berbeda itu juga mengalami tindakan yang sama gitu, kayak masyarakat Papua yang masih dianggap aneh, terus teman-teman yang kayak teman-teman trans sendiri dianggap aneh, terus orang yang sedikit berbeda keyakinan dianggap aneh. Nah, hal-hal kayak gini kan sebenarnya di depan mata kita kan masih banyak kan, ya hal-hal seperti itu harus selalu dikampanyekan, apalagi kan ideologi negara kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bisa menerapkan ideologi kita itu. Bahkan menurutku kayak berbeda-beda tapi tetap satu itu gak cuma SARA ya, tapi Sogiesi yang berbeda itu juga harus diterapkan. Karena kan ada banyak orang yang berbeda orientasi seksualnya, ada banyak orang yang berbeda identitas gendernya. Ini yang harus di-acknowledge dan juga harus dipromosikan oleh negara, karena tugas dan tanggung jawab negara adalah melindungi, memenuhi, mempromosikan hak dari warga negaranya. Pendapat dirimu tentang kasus prank transpuan yang terjadi dilakuin oleh YouTuber Ferdian Palekan yang kemarin banget di Bandung, dan kagetnya lagi adalah aku dengar katanya dia sudah dibebaskan dari penjara. Itu menurutmu gimana pendapatmu tentang prank itu? Itulah ya, influencer zaman now itu banyak banget yang gak berfaedah, melakukan sebuah tindakan viral minta maaf. Itu kan banyak banget kan terjadi kan. Dan menurutku sih ya seharusnya para influencer ini harusnya bisa lebih teredukasi lagi dan juga harus bisa memberikan pesan-pesan positif gitu, bukannya kebalikannya, di mana melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang merugikan orang lain, hal-hal yang tidak patut dicontoh seperti itu. Kalau seandainya aku melihat kasus yang dialami oleh korban, yaitu teman-teman trans perempuan yang menjadi korban dari kasus pranknya Ferdian Palekan ini, ya menurutku sih kenapa kasusnya itu dicabut, ya aku karena memang nggak perlu tahu banget seperti apa prosesnya. Tapi menurutku ketika seseorang itu miskin, ketika seseorang itu tidak memiliki posisi tawar, ketika seseorang itu tidak memiliki edukasi, di saat seperti itulah teman-teman akan sangat mudah terpengaruh dan teman-teman tidak akan ada memiliki posisi tawar. Bisa aku ucapin terima kasih banget, kamu udah thank you, makasih banget loh udah diundang. Aku loh ya makasih loh, kamu udah datang ke Inti Muda, benar-benar ketar loh ya. Teman-teman juga terima kasih udah mengikuti perbincangan aku dengan Kak Alexa yang cukup seru banget. Jangan lupa buat subscribe, klik loncengnya, dan komen di bawah ini. Dan satu lagi aku mau ngingetin, jangan lupa follow Instagramnya Inti Muda Indonesia, ada di link di bawah ini, tinggal di follow. Nanti teman-teman juga bisa tahu informasi apa aja sih. I see you, dan jangan lupa Sawadee.